السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين إن شاء الله. لهم الفاتحة. صدق الله العظيم وصدق الله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini, di penghujung bulan Zulhijjah. Kita masih diberi oleh Allah sehat, masih diberi Allah panjang umur, masih diberi Allah kesempatan sehingga bisa hadir kembali di masjid kita untuk salat subuh berjamaah. Kemudian kita ikut dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'unahnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ayah bunda kita, saudara-saudara kita, semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kita sampaikan ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua yang hadir dapat syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku niat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya, sunnatkan Allah Ta'ala. Wa'lam annal ma'siyata iza sutirat lam tadurru illa murtakibaha. Wa'lam ketahuilah olehmu hai orang-orang yang ingin menjalani jalan akhirat. Halaman 162 di bawah sekali. Wa'lam ketahuilah olehmu hai orang-orang yang ingin menjalani jalan akhirat. Siapa dia? Kita inilah yang ngaji, yang sholat berjamaah, yang duduk di majelis, yang senang ibadah, yang senang zikir. Ya. Apa kata beliau? Annal ma'siyata, bahwasanya kemaksiatan itu iza sutirat, apabila telah tertutup. Sutirat, tertutup. Lam tadurru, maka tidak akan membahayakan siapapun. Illa murtakibaha, kecuali hanya pelaku kemaksiatan itu sendiri. Artinya tidak berimbas dengan orang lain. Ya.
Nauzubillah ya. Maksiat ini kan dalam tasawuf ini kan ada dua, ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Maksiat zahir jelas ya, membunuh, mencuri, berzina, ya, itu maksiat zahir itu. Maksiat batin banyak, riya, ya, ujub, hasad, takabur, sum'ah, ya, syirik apalagi, itu maksiat batin. Nah, orang yang buat maksiat, ya, apabila telah tertutup maksiatnya tadi, lam tadurrut, tidak akan membahayakan kecuali orang itu sendirilah yang buat maksiat tadi itu. Artinya tidak berimbas kepada orang banyak. Makanya doanya tidak makbul, ya. Kehidupannya sulit, ya, kehidupannya susah karena dia buat maksiat. Makanya melawan maksiat hukumnya wajib, ya, sama mencari rezeki yang halal hukumnya wajib. Menghindarkan maksiat hukumnya wajib. Itulah yang dimaksud dengan takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangan Allah. Faiza zaharat, apabila maksiat itu nampak, walam tugayyar, dan tidak ada yang mau merubahnya. Maksiat tadi banyak maksiat, tidak ada yang sanggup merubahnya. Amma dararuha, maka bahaya maksiat tadi akan merata kepada seluruhnya. Orang alim kah kena juga, ya, orang biasa kena juga. Kalau tidak ada yang mau merubahnya, maka maksiat itu akan datang, bahayanya akan datang kepada semuanya. Ini tidak terlalu lagi doa nih, ya. Banjir Nabi Nuh, ya, ada telap lagi itu. Ya, kalau sudah maksiat merajalela, tidak ada yang mau merubahnya, tidak ada yang mau merubahnya, maka akan meratalah bahaya maksiat tadi. Bisa aja banjir, bisa aja gempa bumi, tanah longsor, faktor ekonomi, segala macamnya. Ya. Kalau yang tadi sifatnya pribadi, nah, yang tadi itu sifatnya pribadi, maka yang pribadi itulah yang dicoba Allah. Tapi kalau sudah maksiatnya sifatnya umum, tidak ada yang mau merubahnya, nah, maka bahayanya akan merata ke mana-mana. Nauzubillah ya. Nauzubillah. Disinilah perlunya dai itu. Disinilah perlunya dakwah itu. Ya. Wa alaika idza tafahasha zuhurul ma'asi. Wa alaika, dan mesti bagimu, wa alaika, dan selayaknya lah bagimu, hai orang-orang yang ingin jalan akhirat. Iza tafahasha, apabila telah mencolok, zuhurul ma'asi, ya, menampakkan kemaksiatan. Apabila sudah merajalela, bahasa kita, kemaksiatan tadi, wal munkarat, dan kemungkaran, fi maudhi'in, dalam satu tempat yang berada di sisimu, wa ayyasta min qabulil haq, dan kamu telah putus asa dari diterimanya kebenaran. Cakap kita tidak dengar lagi, kita nyampaikan orang tidak mau lagi, ya. Ini dia,
Apabila sudah tafahas, tafahas itu adalah mencolok niat, ya, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi, ya, fi maudhi'in anta fi, sementara engkau berada di sana, wa ayyasta min qabil haq, dan kamu putus asa dari diterimanya kebenaran. Kalau itu yang terjadi gimana? Bil uslah. Ini Pak, ini langkahnya. Cuman sanggup tidak kita uzlah? Bil uslah, maka engkau mesti nyingkir. Mesti nyingkir gitu Pak. Sebelah kanan buat maksiat, sebelah kiri maksiat, depan belakang. Apa kata beliau Abdullah Al-Haddad? Uslah, nyingkir. Cakap itu tidak dengar lagi. Ya. Penyampaian kita tidak ada diterima lagi. Maka langkah yang paling bagus kata beliau bil uslah. Bahasa beliau ini nyingkir. Fa inna fiha salama. Karena uslah itulah membawa kepada keselamatan. Kita tidak ditanya lagi nanti. Yang jelas kita sudah menyampaikan. Kalau yang diam itu kena nanti itu. Ya, depan buat maksiat diam saja. Apalagi mengiyakan, na'udzubillah. Ya. Jadi langkahnya ini saya lihat ini untuk cari aman tuh nyingkirlah. Fa inna fiha salamah. Karena uzlah itulah perbuatan yang terkandung keselamatan. Mana contohnya? Au bil hijrah, atau mesti engkau hijrah. Hijrah tidak sanggup Pak. Rumah awak di situ, anak awak di situ, kebun awak di situ, tidak sanggup. Yang sanggup siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi hijrah. Meliunya tidak mungkinkan lagi Pak. Ya, 13 tahun Nabi di Mekah itu Pak. 13 tahun menyampaikan dakwah. 13 tahun bukan 3 tahun. Di Madinah 10 tahun. Di Mekah 13 tahun. Ya, bukan 3 tahun, 13 tahun. Ya, tidak banyak yang ikut. Tidak banyak yang nurut. Nabi Pak, Nabi, manusia pilihan Allah. Ya. Kalau Ustaz biasalah. Ini Nabi. Kekasih Allah, orang yang mulia, tidak banyak yang nurut. Na'udzubillah. Makanya kata Allah hijrah. Makanya hijrah itu bukan maunya Nabi, maunya Allah. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Kalau nak beruntung hijrah, kalau nak mulia hijrah. Ini kita nih dari kampung ke kota hijrah senang, ya kan? Lu tinggalnya di kampung, hijrah ke kota senang. Bisa kita kerja, bisa kita ini. Coba kalau dulu tinggal di kampung, macam itulah. Makanya harus hijrah. Tapi hijrah dalam perspektif Islam ada dua. Ada hijrah makani, ada hijrah ahwali. Hijrah makani, hijrah fisik dari Mekah ke Madinah. Ya, yang harus kita bangun sekarang ini hijrah ahwali. Perilaku. Au bil hijrati ila maudin akhar wahya aula. Mesti bagimu untuk hijrah ke tempat lain dan itulah yang paling elok.
yang paling aula. Kalau kita maulah hijrah, bini mau dah? Bu, lingkungan ini tidak mungkin lagi, Bu. Payah kita sudah ada ibadah, meliunya tidak bagus lagi. Pindah be kita, Bu. Ya, apa kata bini? Abang bela pergi. Ya. Berat Pak hijrah nih. Bukan mudah hijrah nih Pak. Berat. Ngajak orang baik ini berat Pak. Maka pahala yang paling bagus itu dakwah. Ya, dakwah. Kalau zikir sendiri itu biasa tuh Pak. Baca Quran sendiri, sholat tahajud malam ratusan rakaat itu biasa. Ngajak orang nih Pak, karena main hati dia. Ngajak orang ini kan main hati, bukan main paksa. Makanya Nabi itu ngajak main hati. Ngajak main hati ini jauh lebih hebat dengan ngajak dengan fisik. Ya. Sudah. Fa innal azaba, sesungguhnya siksaan, idza nazala, apabila sudah turun, ala maudhi'in, dalam satu tempat, ya ummul khabisa wa tayyiba, maka akan meratalah orang yang khabis, orang yang buruk, dan orang yang baik. Kalau sudah muncul azab diturunkan oleh Allah, ya ummul khabisa wa tayyiba, maka semuanya kena. Orang baik kena, orang buruk pun kena. Disinilah perannya ulama itu Pak. Disinilah perannya dai ini. Disinilah perannya orang-orang yang abid. Ya. Tapi tidak mudah ya, tidak mudah. Kita jangan jauh-jauh lah, anak istri aja lah dulu. Ya, suruh dia sembahyang, mau enggak dia? Itu beda dulu. Ya. Sakit leher kita bilang, enggak dia sembahyang dia. Ya, kan? Itu beda dulu. Jangan jauh-jauh. Bini suruh nutup pakai jilbab, tak mau dia. Tutup aurat, tak mau dia. Berat itu Pak. Kalau nengok pelajaran kita ini hijrah gitu Pak. Hijrah kita. Ibu ini dah, ibu sini bagus kalau. Ya. Bini kita suruh sembahyang, tak mau dia. Nah, dakwah tak tuh? Dakwah kan? Bu sembahyang bu, abang be sembahyang. Nah, berat tuh Pak. Kemarin sudah kalau dalam fikih ya, jangan dikasih makan. Kalau bini tidak sembahyang jangan dikasih makan. Kemudian pisahkan tidur. Tidak sampai hati guru. Allah, berat Pak, berat dakwah. Maka besar, yang paling besar pahalanya amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk anak istri kita lah dulu, jangan jauh-jauh lah. Ya, tidak nutup aurat, berdosa itu. Tak ada sembahyang, berdosa itu. Ya, bu sembahyang nanti bela, berdosa. Ya. Sudah. Wa yakunu lil mu'minin allati lam yaqsur fi nusratin dinillah kafaratan wa rahmah. Wa yakunil mu'min, hendaklah selayaknya bagi seorang mukmin, mukmin yang benar-benar allati lam yaqsur, yang tidak pernah melalaikan fi nusrah, dalam menolong agama Allah. Jadi kata Abdullah Al-Haddad, mukmin yang betul-betul mukmin tidak pernah lalai dalam menolong agama Allah. Kita ini menolong agama Allah nih. Sembahyang 5 waktu ke masjid, syiar agama, itu termasuk menolong itu. Jadi
Mukmin yang sebenarnya alladzi lam yaksur fi nusratillah, tidak pernah lalai dalam menolong agama Allah. Kafaratan wa rahmah, maka dia sebagai penghapus dosa dan rahmat datang dari Allah. Maka bersyukurlah kita ada ulama-ulama kita ya, yang menghidupkan ya, yang bisa mengisi ya, rohani kita ya. Itu termasuk menolong agama Allah itu. Dan dia menjadi kafarah dan menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa li ghairihi, sedangkan bagi selainnya orang yang beriman semacam itu iqabun, siksaan, wa ni'mah, dan hukuman dari Allah. Wallahu a'lam. Jadi intinya amar ma'ruf nahi mungkar harus kita jalankan, minimal doa. Ya. Tidak bisa secara besar-besaran, doa. Ya, wabil khusus anak istri kita lah. Ya. Faslun wa alaika, dan mesti bagimu hai orang-orang yang jalan akhirat bil adli, bersikap adil. Ini berat nih Pak. Coba baca itu. Ya. Wa alaika, dan mesti bagimu bil adli, bersikap adil fi ra'iyatik, kepada rakyatmu, khasah yang khusus, wal ammah, dan umum, wal kamalil hibzi, menyempurnakan pemeliharaannya, batafaqudilaha, dan memeriksakan kembali kepada rakyatmu, mesti berlaku adil. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, sa'iluka anha, nanti bertanya kepadamu tentang rakyat. Kita berapa rakyatnya di rumah? 5. Ditanya 5. Anak berapa? 6. Istri 2. Istri 1 uncaknya. Ditanya itu rakyat kita tuh. Rakyat kita, mohon maaf, belum lagi RT. Ya. Belum lagi lurah, belum lagi camat, belum lagi ke atasnya tuh. Semakin banyak yang ditanya. Mohon maaf lah, kita 5 bit berat ditanya Pak. Anak di rumah berapa? 5. Istri 1, baru jumlahnya 6. Berat itu. Tidak mudah itu Pak. Berat ini dia. Wa alaika bil adli fi ra'iyatil khassah wal ammah wa kamal habsi wa tafaqud. Ya, mestilah bagimu bersikap adil. Ya, jaga dia. Ya. Kemudian memeriksa kembali kepada rakyatnya. Sesungguhnya Allah sa'ilukanha, nanti akan bertanya kepadamu tentang rakyatmu. Satu-satu ditanya itu. Kalau sudah ada diajarkannya tauhid, kalau sudah diajarkannya fikih, kalau sudah diajarkannya sembahyang, bukan masalah makan minum, ya. Berat. Nih, sa'iluka anha, nanti engkau ditanya Allah. Dalam hadis lain itu ada tuh, la tazulu qadaman abdal yaumal qiyamah hatta yas'ala an arba'in. Belum lagi bergeser 2 tumin anak Adam pada hari kiamat, diajukan pada pertanyaan. Umur kemana dia habiskan? Jasad yang indah kemana dia gunakan? Ilmu sudahkah diamalkan? Harta dari mana dapat, kemana dia belanjakan? Itu dalam kubur kita. Nah, ini yang punya rakyat, anak, istri. Ditanya gitu. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih, setiap pemimpin akan ditanya tentang rakyatnya. Selamat masuk surga, tidak selamat
singgah. Ya, Allah. Berat Pak jadi pemimpin ini bukan enak Pak. Berat jadi pemimpin. Kalau 5 anak kita tadi sembahyang, kita duluan masuk surga. Anak kita 5, sama istri 1, 6, sembahyang, kita duluan masuk surga Pak. Maka pemimpin itu bisa duluan masuk surga. Ya. Wa'ni bi'ayatil khassah. Ya, kata Imam Haddad, wa'ni, dan yang saya maksudkan, ya bi'ayatil khassah, dengan rakyatmu yang khusus ialah jawarihaka sab'ah, organ tubuhmu yang 7. Rakyat itu. Rakyat kan? Jadi yang beliau maksud dengan rakyat di sini, jawarihaka sab'ah, organ tubuhmu yang 7. Itu rakyat namanya itu. Rakyat kita dalam diri kita yang khusus, bahasa beliau ini bira'ayatil khassah, dengan rakyat khusus, rakyat kita yang khusus itu 7. Jawarihaka as-sab'a, ya, organ tubuhmu yang 7. Mana dia? Al-lisan, 1, bawa ngaji, bawa macam-macam, tanya Tuhan. Yang kedua, sam'a, telinga, dengar apa? Dengar baca Quran, apa dengar geleduk-geleduk. Ya, yang ketiga, wal basar, penglihatan. Berat nih Pak. Yang keempat, wal batnu, perut. Ya, asupannya tuh. Asupan dalam perut ini yang halal atau yang haram? Yang subhat saja tidak boleh, apalagi yang haram. Kemudian wal farju, mohon maaf, ya, kemaluan. Ya, yang keenam, wal yadu, tangan, ngambil pucuk ubi orang. Warijlu, kaki, orang ke masjid, dia ke lain, tanya Tuhan Pak, itu rakyat tuh. Bahasa beliau birra'iyatil khassah, rakyat kita secara khusus. 7, lisan, pendengaran, penglihatan, perut, kemaluan, tangan, kaki. Itu rakyat kita. Payah juga nih. Yang payah ini lisan Pak. Lisan nih payah. Ya, kalau mata itu bisa lah begini ya. Tapi kalau lisan payahnya. Nah, bercakap ya. Dia tidak pencakap dah, cuman kena kawan bercakap, ikut juga bercakap, kena juga. Dia tidak bercakap dah, kawan tidak bercakap lah, cuman dengarkan, kena juga. Nak ditutup pakai kapas, kawan tersinggung kan. Ini 7 nih, jago nih 7. Lisan, pendengaran, penglihatan, ya, perut, ya, kemaluan, tangan, kaki. Yang berat nih lisan. Kemudian sama pendengaran. Ya. Kalian ingat pelajaran beliau tadi itu, uzlah itulah yang cocok, menyingkir itulah. Cuman awak dewean pula. Berat ya, berat. Maka teman yang baik itu teman yang membawa kepada kebaikan. Fa inna hadhil jawariha ra'ayatun. Karena sesungguhnya organ-organ ini yang 7 tadi, hadhihi jawarih. Maka jawarih itu isim jamak taksir. Hadhil jawarih. Ya, ini yang 7 itu ra'iyatun, adalah rakyatmu. Istara'akallah iyyaha, yang Allah menyuruh kamu untuk merawatnya organ-organ tadi. Rakyat itu. Wa amanatun, dan sebagai amanah. Ista'manaka 'alaiha,
yang diamanahkan kepadamu untuk ngurusnya. Tujuh tadi itu. Allah amanah dengan kita, ya Allah titipkan dengan kita, supaya apa? Supaya dijaga 7 amanah tadi. Bukan maksudnya bersih-bersih tangan, tidak. Bersih-bersih kaki, tidak. Kaki ini jangan melangkah tempat yang macam-macam. Karena itu amanah semua tuh, tangan, kaki, mata. Fa'alaika bikaffiha an ma'siyatik. Maka mesti bagimu untuk mengekang organ-organ ini an maksiatik, daripada maksiat kepada Allah. Wa isti'maliha, dan mesti bagimu mempergunakannya bi ta'atihi, dengan taat kepada Allah. Yang macam-macam tadi dikekang, digunakan untuk taat. Bisa tak? Bisa lah. Mata yang seharusnya mohon maaf nengok yang macam-macam, nengok baca Quran, nengok kitab, nengok emak. Sudah kemarin tak? An-nadhur ila wajhil alim ibadah, mandang orang alim ibadah. An-nadhur ila al-Quran ibadah, mandang Quran ibadah. An-nadhur ila al-Ka'bah ibadah, mandang Ka'bah ibadah. An-nadhur ila wajhi abika ibadah, memandang wajah emakmu ibadah. Jadi ada juga ulama tuh senang, dia buta tuh senang, sehingga tidak bisa nengok yang macam-macam. Ya, kita ini susah Pak, tak ada ditengok depan awak. Apalagi hari ini hari Ahad tak? Hari Ahad kan, kondangan banyak tak? Oh, main artis ditengok berdosa, tak ada tengok cemtu, berat ya, berat. Tak ada dalil tu Pak, haram tu lah, ya. Tapi kami diundang guru, diundang datang, kalau tak ada uzur. Tapi ulama dulu ditengok, kalau ada maksiat tak mau datang dia. Ada kan ulama dulu tu, ya, tengoknya ada maksiat balik dia. Kita nak balik perut lapar. Bini sudah bilang, abang jangan balik bang, abang makan situlah. Allahumma shalli ala Muhammad. Aduh. Jadi mempertahankan iman di akhir zaman ini berat Pak, berat ya. Semakin tinggi kekuasaan seseorang, semakin beratlah tanggung jawab yang dipikulnya. Lihat pohon kelapa itu Pak, tinggi tak tuh? Pohon kelapa tuh tinggi kan? Banyak tak tuh terpaannya tuh, angin. Nah jadi pohon kelapa silakanlah. Anda jadi rumput dipijak kawan pula. Iya kan? Allah. Jadi yang bagus itu Allah lah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula, tidak ada keadaan, wala quwata, tidak ada kekuatan kecuali Allah yang memberi. Itulah, ya, Allah lah lagi yang nolong kita ini, Allah lah, bukan amal kita, Allah yang nolong kita. Fa inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, innama, hanya saja Allah, khalaqaka, menciptakan engkau, khalaqaha, menciptakan organ-organ tadi, laka, untukmu. Untuk apa? Lituti'ahu biha, agar dapat mentaati Allah dengan organ-organnya tadi. Jadi Allah menciptakan 7 organ tadi. Tujuannya itu apa? Itu dia. Lituti'ahu biha, agar kamu dapat mentaati Allah. Mata lihat Quran, tangan sedekah, mulut zikir. Ya, mohon maaf, kemaluan nikah.
apalagi pendengaran, dengar Quran, dengar ta'lim, dengar zikir, ya. Perut asupan yang halal, ya. Itu yang amanah itu. Digunakan untuk taat kepada Allah. Lisan zikir, baca Quran, telinga dengarkan, ya, mata ningung yang halal, ya, perut asupan yang halal, kemaluan nikah, tangan sedekah, kaki ke masjid, aman gitu Pak, aman gitu Pak. Kaki ke masjid, kaki ke majelis, ya, kaki duduk dengan orang-orang soleh, ya, aman gitu. Itu yang dimaksud beliau tadi, ya, lituti'ahu biha, agar dapat mentaati Allah dengan organ-organnya. Kalau tidak ditanya Tuhan kita. Wahiyya min ajali ni'amillah 'alaika, dan organ-organ yang 7 tadi, wahiyya tadi min ajali ni'amillah, termasuk nikmat-nikmat Allah. Ni'amillah 'alaika, nikmat-nikmat Allah yang paling mulia yang diberikan Allah kepadamu. Alhamdulillah. Allah kasih tangan, alhamdulillah, gunakan tangan sedekah. Allah kasih kaki, alhamdulillah, nikmat, gunakan kaki sembahyang. Allah kasih mata, ningu yang elok. Ya, Allah kasih perut, mohon maaf, asupan yang halal. Ya, itu yang dimaksud beliau itu. Karena itu nikmat. Tangan, kaki, perut, pendengaran, penglihatan, kehormatan, lisan, itu nikmat itu. Digunakan untuk taat. Wa syukruha, dan kita mensyukuri akan organ-organ tadi. Makanya bersyukurlah kita, dikasih lengkap oleh Allah, Pak. Syukur kita, Pak. Antuti'ahu, ya, kita mensyukuri karena organ-organ Allah telah berikan kepada kita yang 7 tadi. Antuti'ahu, hendaklah kamu mentaati Allah biha, dari organ tadi. Wa alla ta'tiyahu bi syai'in minha, dan hendaknya kamu tidak bermaksiat kepada Allah dengan organ-organ yang 7 tadi. Jadi maksud beliau, digunakan untuk taat, jangan digunakan untuk maksiat. Makanya 7 ini gunakan salat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 anggota sujud. Kalau 7 anggota sujud tidak kena tempat sujud, sholatnya tidak sah. Ya. Kalau 7 ini 7 rakyat kita. Rakyat kita itu 7. Kalau 7 anggota sujud lain lagi. Ya. Fa'in tarakta zalika, jika kamu meninggalkan hal-hal itu. 7 anggota Allah kasih nikmat digunakan untuk maksiat, walam taf'alhu, kamu tidak mengerjakannya, faqad baldalta ni'matallah kufran, maka kamu telah mengganti nikmat Allah itu dengan kekufuran. Kita dianggap kufur itu, Pak. Allah kasih nikmat tapi tidak digunakan untuk taat, kufur itu. Allah kasih rezeki kita, Pak, tapi tidak dikeluarkan zakat, kufur itu. Allah kasih kita sehat, tidak digunakan taat kepada Allah, kufur itu. Bahasa beliau ini kufuran, dianggap kufur. Jadi kufur ini banyak, Pak. Ya. Bukan meninggal, ya, berpaling dari agama Allah saja. Tidak taat kepada apa yang Allah kasih nikmat, dianggap adalah kufur dia. Menimbang kufur majazi. Kufur itu artinya apa? Ingkar, tidak taat. Ya. Allah kasih nikmat, tidak taat kepada Allah, dianggap kufuran, kufur. Walaula anna Allah sakhara hadhil jawarih, dan seandainya saja Allah, ya, tidak menundukkan organ-organ ini untukmu,
wajab 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 baraha ala ta'atik, dan tidak memaksa organ-organ ini untuk mematuhimu, lakunta lastati'u, pastilah dirimu tidak akan sanggup, antu'siyallaha bi'asyai'in, bermaksiat kepada Allah dengan sesuatu, minha, dari organ-organmu. Ujung-ujungnya Allah juga lah. Nah, maka sering kita ulang-ulang, taat kita ini anugerah dari Allah. Maka saya bilang, nikmat itu bukan rezeki saja. Mau sembahyang itu nikmat. Bisa sholat malam itu bisa nikmat. Mau ngaji subuh hari itu nikmat. Tidak bisa dinilai dengan materi, Pak. Tidak bisa dinilai. Ya. Makanya kemarin pernah kita katakan, tanda Allah cinta dengan kita, Allah arahkan kita taat kepada Allah. Allah sandingkan kita dengan orang-orang yang kita sayangi. Kita maksiat, Pak. Kita buat dosa. Ya, banyaklah dosa kita. Tapi Allah sayang dengan kita. Allah dekatkan kita dengan orang-orang soleh. Allah suruh kita duduk ke majelis. Allah suruh duduk kita ke masjid. Itu tanda Allah sayang dengan kita. Yang khawatirnya Allah biarkan. Kalau Allah biarkan, na'udzubillah. Maka kita sering bilang, tanda Allah sayang dengan kita, nikmat yang harus kita syukuri, Allah gerakkan hati dan pikiran kita untuk taat kepada Allah. Wa kullu jarihatin minha, dan setiap organ dari organ tersebut, ya, taqulu laka bilisanin haliha, yang berkaitan kepadamu dengan lisan. Idza aradta, ketika kamu ingin melakukan kemaksiatan, anta amala biha maksiyah, melakukan kemaksiat dengan organ tersebut. Ya, apa yang kau cakapkan? Ya Abdullah, hai hamba Allah, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Wala tukrihni, dan jangan kau maksa saya, ala fi'li ma haramallahu alayya, untuk mengerjakan apa yang Allah haramkan kepada saya. Ini tangan umpamanya nih. Ya, tangan. Ya, dia bilang dengan hamba, "Hei hamba Allah, ya sadarlah waktu hamba segitunya. Kau jangan arahkan tangan itu maksiat kepada Allah." Ini tangan ini ngomong, Pak, dengan yang punya diri. Ini kan punya diri nih. Nah, dia bilang, "Hei hamba Allah." Kalau dalam bahasa kita, "Hei Ustadz." Jangan kau gunakan tangan itu untuk maksiat kepada Allah. Cuman kita tidak dengar. Kalau kita dengar, ngeri juga gitu. Nih dia, Pak. Ya Abdullah, ittaqillah wa la tuhrikni ala fi'li ma haramallahu alayya. Hai hamba Allah, takutlah kepada Allah. Jangan kamu maksa saya untuk mengerjakan apa yang Allah haramkan kepada saya. Dia minta mohon maaf, dia tangan lah, kaki lah, yang 7 tadi. Jangan, katanya. Jangan kau paksa saya untuk maksiat kepada Allah, itu jangan. Cuman kita tidak dengar. Ya kalau kita dengar tangan ngomong, ngeri juga gitu. Fa idza asaitallaha biha, apabila kamu sudah maksiat kepada Allah dengan organ tersebut, tarji'u ilallah, maka organ tersebut kembali kepada Allah. Wa taqulu, seraya berkata, ini kita sudah buat maksiat nih, tangan tadi ngambil pucuk ubi orang tadi, ya ngomonglah dia, qad nahaitu ya Rabb, aku telah melarangnya wahai Tuhanku. Kata tangan tadi nih kata tangan tadi, ya Rabb, qad nahaituhu, aku sudah melarangnya. Falam yasma, cuman sayang dia tidak dengar. Falam yasma, cuman dia tidak dengar. Wa ana bari'atun minha sana'a, aku berlepas diri ya Allah dari segala apa yang sudah dia buat. Contoh nih, tangan tadi bilang, ya, ini baru tangan, belum yang 6 lagi tadi. Ya,
Belum yang 6 tadi. Paham tak nih? Tapi bagus juga ya, saya ada nengok di TV itu. Orang nyucuk telinganya nih dengan handset. Apa ya? Bagus juga lah itu. Cuman didengarkannya ada lagu pula, sama juga lah. Eloknya tuh hijrah tuh lah, nuzulah tuh lah. Nyucuk telinga tuh, Nah di bandara, caknya nak naik pesawat kan. Ya. Saya tengok di main bola kaki itu, pemain tuh kalau turun dari mobil tuh cucuk telinga saya lihat tuh. Nah, rupanya ada main-mainan, pendengarannya. Kalau dengar ngaji dapat pahala gitu. Kalau dengar yang payah juga ya. Nah, ini dia nih. Ya. Ngomong ya. Saya sudah melarangnya, cuman dia tidak dengar. Ya, apa kata organ tadi? Wa ana bari'um mimma sana. Aku lepas diri dari apa yang sudah dia buat. Wa sawfa taqafu baina yadillahi ta'ala. Kelak nanti kamu akan berdiri di hadapan Allah. Fatantiqu jawarihuka, dan organ-organ tubuhmu akan jadi saksi. Ya, bima amilta biha, terhadap apa yang sudah engkau perbuat. Min khairin, dengan satu kebaikan. Makanya tadi Bapak Ibu keluar dari rumah bilang dengan Allah, ya Allah saya pergi ke masjid untuk menuntut ilmu. Dicatat pahala besar. Ini dia nih Pak. Ya, jadi organ tadi nanti pada hari kiamat tuh bicara dia. Saya jadi saksi. Si Anu tuh suka ke masjid. Si Anu tuh suka ke majelis taklim. Si Anu tuh suka ke sini. Wa alaika bima amiltaha bimin syarrin, dan dia juga jadi saksi atas kita segala apa yang kamu telah perbuat untuk satu kemaksiatan. Yang baik pun dia jadi saksi, yang jelek pun juga jadi saksi. Min yaumin la maradda lahu min Allahi ma lakum min malja'in yawma idin wa ma lakum min nakir. Di hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya dari Allah, kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu, dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosanya. Bisa tak kita mengingkari Pak? Dah, ya Allah aku pergi dah. Jangan, kaki itu jadi saksi. Dah, aku nyebut dia, jangan. Mulutku yang ngomong, Allah. Tak bisa lagi nih Pak nih. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yang sering dibaca Pak Imam kita nih. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Di hari itu harta tak berguna lagi. Makanya nak sedekah tu, mohon maaf Pak, nak sedekah tu mana bagus sedekah sakit, sedekah sehat. Sedekah sehat. Kalau sudah sakit tu sudah wayahnya sedekah. Ya. Kalau orang kaya dengan orang miskin, mana yang paling afdal sedekah? Orang miskin. Kalau orang kaya memang wajar sedekah. Orang miskin butuh dia, tapi dia sedekah, pahalanya besar. Ini harta tidak guna lagi Pak. Nanti harta tidak guna lagi. Pernah saya nyampaikan juga. Nanti di hari kiamat ada orang bawa songgok emas Pak. Songgok emas nak disedekahkan. Tapi tak seorang pun yang bisa mau menerimanya. Karena harta tidak guna lagi. Masa itu namanya masa hari kiamat. Ini dia. Yauma la yanfa'u malun, harta tidak manfaat. Wala banun, anak laki tidak berguna. Illa, kecuali man atallah, orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih. Wa ani wallahu a'lam.
Jadi nampaknya cocok nih hari ini cerita muhasabah ya. Muhasabah. Muhasabah untuk malam Selasa. Cocok ini. Dibacakan aja kitab ini. Muhasabah untuk malam Selasa 1 Muharram 1448 Hijriah. Jadi sore Senin Bapak Ibu baca doa akhir tahun, maghribnya baca doa awal tahun. Mudah-mudahan di tahun baru Islam 1448 Hijriah kebaikan kita ya, kemudian kita jauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatik wa anshur alaina rahmatak ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasal mukminin. وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ونسألك اللهم بدر وجهك الذي من كان أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نلقى معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم استودعك ما قرأنا ما علمتنا وانت حاجتنا إليه ولا تنسنا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.